bodoh. Yang penting nggak musyrik, karena orang yang bodoh bisa dijadikan pintar oleh Allah, tapi orang yang musyrik tidak bisa dikembalikan menjadi beriman. Itulah ruginya. Orang sebelah ngasih minum, orang sebelah ngasih minum. Yes, itulah seperti itulah. Itulah apa sih? Sebenarnya sebegitu simpel ya ilmu Allah kalau yakin. Nggak ada yang susah. Beneran nggak ada yang susah. Yang susah itu mindset kita. Yang menyusahkan kita sendiri itu mindset kita. Jadi ketakutan, kekhawatiran itu yang membuat kita susah dan seperti tidak bereaksi energinya itu karena kekhawatiran itu, ketakutan itu sendiri. Izin undur Mbak, ngantuk nih. Oh iya, di jam berapa? Oh jam 1 ya? Jam 12 ya? Ya mangga ya Nek, makasih ya. Thank you. Sudah join, sudah apa ya? Sudah mensupport, sudah mengikuti. Thank you very much for your support. Suka ceritanya, ikut terharu dan takjub. Alhamdulillah, semoga diberikan pemahaman yang sama ya, mungkin lebih baik dari saya. Masih live aja Nona. Masih nih, soalnya nggak bisa bikin itu Bang Saga. Nggak bisa bikin VT sekarang, jadi kayaknya pasti sekarang lebih banyak live loh. Saya posting lebih dari 10 kali, itu semuanya hilang. Nggak keposting. Udah posting kan, biasanya kalau bikin video itu kan posting kan, klik udah langsung ke posting kan. Ini sih kan udah diposting itu langsung nggak ke posting, terus tiba-tiba lari ke draft. Kok jadi masuk ke draft, diposting ulang, hilang lagi. Disuruh mengkonfirmasi dulu data, tetapi ketika saya masukkan data nggak masuk. Ini salah satu cara Tuhan untuk saya berhenti membuat PT. Jadi seperti itulah, teguran Allah itu banyak ya. Kayak kalau saya nggak boleh, misalkan begini, ada orang yang ngasih minuman, terus minuman itu sebenarnya beracun misalkan nih. Terus tiba-tiba ketika saya minum, saya kesenggol, akhirnya tumpahnya air minumnya jatuh semua. Nah, seperti itu. Jadi ketika saya membuat postingan terus berapa kali gagal, dilakukan berkali-kali gagal, berarti Tuhan tidak mengizinkan saya untuk membuat video-video TikTok lagi karena mungkin akan menyebabkan sesuatu yang mungkin tidak diinginkan. Jadi seperti itu cara Allah mengalahkan sistem. Jadi saya harus mengerti, oh ini artinya Allah memberikan sinyal, udahlah kamu jangan bikin kritik. Sekarang coba di live aja. Karena kalau live itu, kalau udah live ya udah, orang nggak akan bisa cari lagi si orang ini ngomong apa, kecuali dia membuat screen video, membuat rekaman sendiri, baru dia bisa. Tapi kalau VT sampai kapanpun selama enggak saya hapus, orang bisa semuanya bisa ngecek kan. Nah Allah itu kayaknya nggak suka saya bikin VT, apalagi tentang kasus-kasus tentang kehidupan negara kita yang semrawut, tentang hukum kita yang semrawut. Allah mungkin ngasih tahu, sudahlah cari aman, karena artinya kesejahteraan kamu, keamanan kamu tidak dilindungi oleh pemerintah, tapi Allah bisa melindungi kamu. Jadi sudahlah, cukuplah, kamu tidak usah lagi mengungkit-ungkit sesuatu tentang itu gitu. Jadi seolah-olah ada insting, ada sinyal bahwa kamu harus berhenti membuat VT, udah live aja. Mungkin begitu ya. Yang saya pelajari sih, ketika Allah tidak mengizinkan saya untuk berbuat sesuatu, pasti ada halangan. Begitu sih, saya mengasumsikannya begitu. Karena dalam kehidupan selama puluhan tahun juga saya mengambil kesimpulan, ketika Tuhan tidak mengizinkan, itu pasti ada aja halangannya. Tetapi ketika Allah mengizinkan, apapun halangan itu akan hilang, tiba-tiba lancar. Itulah, seperti itulah. Inama amruhu idza arada shay'an ayyaqula lahu kun fayakun, itu seperti itu. Ketika nggak boleh semuanya tertutup, ketika dibolehin semuanya terbuka. Bahkan ada orang yang menghalangi pun celaka yang menghalanginya. Begitu. Jadi simpel lah intinya. Jadi kalau misalnya saya sekarang udah nggak bisa bikin VT, it's okay, no problem.
Jadi makanya sekarang pasti dibanyakin live karena nggak bisa bikin feed. Kalau itu ada di diri kita sendiri karena kita yang menyatu dengan dia, di dalam ada dia. Kan memang ruh itu kan dari Allah, hati itu dari Allah, mau nggak mau ya kita ada unsur Allah lah. Iya, kalau kalau di Kristen mungkin Ruhul Kudus, padahal Ruhul Kudus itu ada di Al-Quran. Artinya ruh yang suci itu kan dari Tuhan. Jadi ruh itu suci, yang mengotori itu nafsu. Jadi sedulur papat kelima pancer. Nah yang si kelimanya itu sebenarnya jati diri kita. Nah yang sedulur papat itu yang menghancurkan kita sebenarnya. Jadi kita bisa nggak mengalahkan si yang empat itu? Kalau yang empat itu si nafsu-nafsu itu udah kalah oleh kita, maka ya kita udah cuma satu jati diri kita yang sebenarnya.